Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, dari ratapan menjadi nyanyian. Saya membaca sebagian saja. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Mazmur 13, 2 hingga 4 dan 6. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernahkah kita berdoa, tetapi merasa Tuhan diam saja? Sudah berdoa lama, menangis lama, berharap lama, namun situasi tetap belum berubah. Yang muncul bukan doa yang lama dan panjang, melainkan satu pertanyaan yang diulang-ulang. Berapa lama lagi Tuhan? Mazmur 13 bukan mazmur yang digubah oleh pemazmur yang lemah imannya, melainkan mazmur yang ditulis oleh orang beriman yang jujur di hadapan Tuhan. Pemazmur ini, yakni Daud, tidak menyembunyikan kekecewaan, ketakutan, dan keletihannya di dalam memohon. Ia membawa semuanya ke hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa iman sejati bukan yang selalu kuat, tetapi iman yang tetap datang kepada Tuhan meski hati sedang remuk. Mari kita bedah isi hati si pemazmur ini. 1. Jeritan hati orang percaya. Berapa lama lagi Tuhan? 4 kali Daud mengucapkan berapa lama lagi. Ini bukan pertanyaan teologis, tetapi teriakan terdalam dari jiwa yang lelah. Daud merasa bahwa Tuhan telah melupakannya. Kau lupakan aku terus-menerus? Bukan Tuhan lupa, tetapi seolah-olah Tuhan jauh dan tidak peduli. Ia merasa Tuhan menyembunyikan wajahnya. Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Wajah Tuhan ini menggambarkan perkenanan dan kehadiran Tuhan. Ketika wajah Tuhan serasa sembunyi, hidup terasa gelap. Ini merupakan pergumulan batin yang berkepanjangan. Aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Pergumulan di dalam hati ini sangat melelahkannya. Seperti adanya tekanan dari musuh. Musuhku meninggikan diri atasku. Musuh itu dapat berupa orang-orang, keadaan yang membuatnya kesesakan, mungkin penyakit, kegagalan, rasa takut, bahkan intimidasi dari si jahat itu sendiri. Tuhan tidak menolak doa yang jujur. Lebih baik berseru dengan air mata daripada diam dan menjauh dari Tuhan. 2. Doa orang yang sungguh-sungguh berharap. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan. Daud memohon dengan permintaan yang jelas. Pandanglah aku, artinya kerinduan untuk memperoleh perhatian dari Tuhan. Jawablah aku, mohon kepastian. Buatlah mataku bercahaya. Ini ungkapan hati yang penuh pengharapan yang pasti kepada Tuhan. Keluhan yang dibawa kepada Tuhan
akan berubah menjadi doa yang penuh iman. Jangan berhenti pada mengapa. Lanjutkan dengan Tuhan, tolonglah aku. 3. Keputusan untuk percaya. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Ini merupakan titik balik Daud dalam mazmurnya ini. Keadaan belum berubah, intimidasi musuh masih ada, kesesakan masih menggelayutinya, namun sikap hati Daud telah berubah. Iman sejati tidak menunggu situasi berubah, tetapi tetap percaya di tengah situasi yang sama. 4. Nyanyian di tengah ratapan. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Mazmur ini dia tutup dengan pujian, bukan karena sudah keluar dari masalah, tetapi ia yakin ia telah berbuat baik kepadaku. Ini merupakan iman profetik, memuji Tuhan sebelum jawabannya nyata terlihat. Pujian di tengah pengharapan merupakan petunjuk iman yang dewasa. Orang yang memuji Tuhan di tengah badai percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali. 5. Jika hari ini doa kita masih berbunyi, berapa lama lagi Tuhan? Suatu hari nanti akan berubah menjadi nyanyian. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kami kenal dekat dengan satu keluarga Kristen yang saleh dan rohani. Kami melayani mereka ketika 2 anak laki-laki mereka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Suami bekerja mapan sebagai profesional Kristen yang berhasil. Lingkaran bisnis yang ia kelola membuatnya sering bertemu dan berhubungan dengan beberapa menteri dan anak-anak presiden. Istri pernah menjadi dosen, tetapi beliau minta fokus kepada anak-anak, dan suami istri ini terlibat aktif dalam pelayanan bersama kami. Sering saya dan beliau tandem sebagai pembicara di beberapa retreat mahasiswa maupun gereja. Istrinya seorang pendoa syafaat. Karena suami pembicara yang berbakat, saya mendorongnya melengkapi diri, mengambil kuliah strata 2 teologi di sebuah STT yang kuat pengajaran doktrinnya. Suatu hari beliau info bahwa perusahaan melakukan ekspansi ke kota besar yang lain, maka mereka pun ikut pindah, dan beliau tetap pada jabatannya sebagai direktur utama di perusahaan tersebut. Karena mereka di kota lain, kami jarang bertemu. Namun suatu saat saya ada undangan memberi seminar untuk beberapa gereja di kotanya. Mereka minta kami menginap di rumahnya. Wah, anak-anak sudah kuliah semua ya, seru saya. Ya mas, yang satu akan wisuda bulan depan sebagai sarjana teknik industri, sedangkan adiknya masih 4 semester lagi sebagai calon sarjana teknik arsitektur. Jelasnya kepada kami. Setelah makan malam, mereka meminta saya memimpin renungan dan doa sebelum mereka istirahat. Setelah selesai, kedua anak mereka minta izin untuk ke kamar masing-masing. Dan malam itu, si istri curhat bahwa anak keduanya sejak awal kelas 2 SMA terjerat narkoba. Itu salah kami berdua, Mas dan Mbak. Kami sudah mengakui dosa kami dan minta ampun kepada Tuhan. Kami kurang mengawasi, sehingga ia terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat dengan teman-teman SMA-nya. Ia bersekolah di SMA internasional di sini. Itu memang pilihannya sendiri. Ternyata kurikulum internasionalnya tidak mencantumkan pendidikan agama, sebab filosofi sekolahnya, agama itu hal privat, bukan merupakan tanggung jawab sekolah. Kapan ia mulai mengkonsumsinya? Tanya saya polos. Sejak kelas 2, Mas, sahut suaminya. Dan kapan kalian mengetahuinya? Lanjut saya. Ketika semester kedua di perguruan tinggi. Saya perhatikan perilakunya agak mencurigakan. Sering menyendiri, mengurung diri di kamar, enggan belajar, motivasi belajarnya menurun. Pengennya tidur melulu. Bahkan ia sering mengeluh tidak enak badan.
Ia anak pintar, Mas, lebih pintar daripada kakak laki-lakinya. Suatu hari, kami panggil dia sendirian ketika kakaknya sedang keluar. Kami interogasi, dan ia mengaku betapa kami berdua hancur, terpukul, sedih, dan tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Mau marah, sudah terlanjur, dan tidak akan ada pengaruhnya apa-apa. Beberapa hari kami berdua sulit memejamkan mata. Hati dipenuhi penyesalan, tetapi semua sudah terlambat. Akhirnya istri saya Tuhan beri hikmat untuk segera mencari tempat yang baik bagi rehabilitasi dirinya. Akhirnya ia harus cuti 2 semester untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Seperti Mas Didi lihat sendiri waktu berdoa, ia tidak dapat konsentrasi penuh karena memang belum benar-benar sembuh. Mohon dukungan doanya agar Tuhan pulihkan sehingga ia dapat menyelesaikan kuliahnya. Lanjutnya dengan mata berkaca-kaca. Pemulihannya itu pokok doa utama kami berdua, sambung istrinya. Semula kami sulit menerima keadaan ini, namun setelah introspeksi diri, meminta ampun, legalah hati kami. Dan kami semakin tekun mendoakan untuk kesembuhannya. Dan kami percaya, karena dia telah menjadi anak Tuhan, maka kami yakin Tuhan pasti memulihkannya kembali. Sekarang kami dapat bersyukur meski ia belum pulih. Beberapa tahun kemudian, kami ada pelayanan di kotanya, dan mereka minta kami berdua menginap dan berdoa bersama. Anak pertamanya sudah bekerja, yang kedua juga sudah lulus, tetapi sulit untuk bekerja normal. Beberapa kali kami titipkan pada saudara. Ia hanya mampu bekerja part-time saja, kata suaminya. Tetapi kami bersyukur bahwa kemajuannya banyak sekali. Dia bisa lulus, itu luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin ia masih berstatus mahasiswa, serunya penuh dengan ucapan syukur. 2 tahun lalu kami bertemu dengan mereka di suatu undangan pernikahan. Dan pemuda itu datang dengan seorang gadis yang ternyata istrinya. Dan ia sudah dapat bekerja dengan normal di Jakarta. Ketekunan ayah dan ibunya dalam doa, Tuhan dengar dan jawab. Meski ibunya ketika meninggal, belum melihat jawaban doanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang saudara dapat terapkan. 1. Hampiri Tuhan dengan jujur. 2. Tetap percaya meski belum melihat hasil. 3. Tetaplah memiliki pengharapan. Dan terakhir, mulailah memuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani salah satu keluarga yang putranya terjerat narkoba. Terima kasih bahwa Engkau telah memulihkannya melalui ketekunan doa kedua orang tuanya. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memperkaya mereka dengan pengalaman rohani bersama-Mu. Untuk saudara-saudara yang hidup dalam dosa, Roh Kudus, tolong insafkan, ampuni dan pulihkan mereka. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.